Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pada konten suara kali ini kita akan masih melanjutkan pendidikan seksual untuk anak pada bagian yang ketiga. Dan pada bagian yang pertama dan kedua kita sudah mempelajari dan kita sudah mengetahui bagaimana di antara tips ya untuk anak-anak kita dalam pendidikan seksual ini adalah mengajarkan adab ya dan meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Ya, fase pertama adalah fase anak yang belum baligh. Mereka diajarkan untuk minta izin masuk ke kamar kita atau kamar kakaknya di 3 waktu tertentu, yaitu subuh, zuhur, dan malam. Lalu fase kedua ketika anak-anak sudah masuk usia baligh, maka mereka mutlak wajib harus izin ketika masuk ke kamar orang tua, kamar saudara atau saudarinya, ya. Dan tidak boleh masuk ke dalam kamar tanpa izin, ya. Juga kita sudah tahu bahwa anak-anak harus diajarkan nggak boleh ngintip ke dalam kamar, dan posisi masuk ketika meminta izin itu tidak boleh berada persis di depan pintu. Jadi wajahnya harus dialihkan kepada arah yang lain. Nah, demikian. Baik. Berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang akan kita bahas adalah kita membiasakan kepada anak-anak kita ya sejak mereka kecil ya, tentunya dengan kita bisa melihat kondisi mereka nih. Wah, anak saya ini udah mulai kelihatannya agak tertarik dengan lawan jenis ya, begitu Bapak Ibu. Maka di saat itu pula kita mengajarkan kepada mereka untuk menundukkan pandangan. Ya. Mengajarkan kepada mereka untuk menundukkan pandangan dan juga menjaga aurat mereka. Ya. Terutama anak-anak kita yang perempuan, ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Dan kita ingatkan kepada mereka ya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu ya lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan atau menahan pandangannya dan kemaluan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dari ayat ini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Maka dalam hal menundukkan pandangan ya tidak mesti hanya laki-laki saja, perempuan pun demikian. Ya, apalagi fitnah syahwat ya di zaman kita sekarang ini sedang besar-besarnya. Ya, kita lihat bagaimana para artis Korea itu menyita perhatian kaum perempuan. Ya. Mereka ya walaupun sudah masuk pesantren, seringkali banyak sekali anak-anak perempuan masih terkena fitnah artis-artis Korea ini. Wallpapernya dipasang artis Korea, ya misalkan mereka punya gadget gitu ya Bapak Ibu ya,
tontonannya mereka adalah artis-artis Korea. Nah, begitu juga dengan anak-anak laki-laki dari kalangan pesantren. Mungkin tidak semua Bapak Ibu, tapi ada saja. Ya, begitu. Nah, dari sinilah kita mengingatkan anak-anak kita agar senantiasa menundukkan pandangan. Ya. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa pandangan mata yang tidak dijaga itu bisa menjadi atau bisa jadi itu adalah panah-panah dari setan, yang mana panah-panah setan tersebut akan merusak hati mereka, yang akan merusak hati kita, yang akan merusak keimanan kita, yang akan melunturkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib bagi kita orang tua, ya bukan anak-anak saja, kita mulai dari kita dulu sendiri. Jaga pandangan kita Bapak Ibu. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan perbuatan. Kalau kita ingin anak kita menundukkan pandangan Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita orang tua harus juga menundukkan pandangan. Jangan sampai, misalkan nih khusus untuk para ibu-ibu, nah jangan suka nonton drama Korea ya, tapi ibunya juga senang nonton. Nah begitu. Nah jangan suka liatin artis-artis Korea, tapi ayahnya suka melihat artis-artis Korea. Na'udzubillah. Ya. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah tidak akan berefek sama sekali. Nasihat yang keluar dari orang yang melanggar nasihat itu sendiri tidak akan pernah sampai ke dalam hati orang yang dinasihati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jaga pandangan anak kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang senonoh, dari hal-hal yang tindak asusila, ya. Kenapa? Karena di balik semua ini Bapak Ibu rahimakumullah ada hikmah yang sangat besar. Ya, ketika anak kita jaga pandangannya, jadi syahwat mereka itu tidak menggebu-gebu. Ya. Syahwat mereka itu tidak brutal. Ya. Kalau misalkan ada anak dari kecil ketika mereka sudah punya rasa suka sama lawan jenis, mata mereka itu diumbar kemana-mana, dan mereka sudah bisa melihat atau mereka sudah bisa menilai, oh ini orang yang rupawan, oh ini orang yang kurang rupawan. Nah ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Oh ini orang yang menarik, wah ini enak dipandang, wah ini indah dipandang. Nah ini loh harus benar-benar diperhatikan. Ya karena nanti naluri atau syahwatnya itu akan senantiasa bergejolak, dan ini akan mengganggu berbagai macam aktivitas, ya, entah itu ibadah, entah itu pendidikan, dan bagai macam halnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apalagi Bapak Ibu rahimakumullah di zaman kita sekarang ini untuk mendapatkan akses melihat hal-hal tersebut itu sangatlah mudah. Contoh misalkan dari handphone, ya. Di zaman sekarang mungkin kebanyakan anak-anak tuh pegang handphone. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya yang menasehati diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu rahimakumullah yang anaknya itu sudah megang handphone, agar dicek berkala. Pasang Google Family. Apa itu Ustaz Google Family? Nah, Bapak Ibu bisa cari sendirilah informasi tentang Google Family. Ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Karena aplikasi ini Bapak Ibu rahimakumullah sangat bermanfaat sekali. Agar kita bisa mengatur bahkan dari jarak jauh, ya, tontonan anak kita, konten apa yang sedang dia gandrungi, bahkan menonaktifkan HP anak kita. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut, ayo udah kamu udah banyak nonton HP, udah nonton YouTube terus, TikTokan terus, Instagraman terus, sosmedan terus, mana baca Qurannya? Nggak usah ada marah-marah lagi. Kita bisa nonaktifkan dari HP kita, selesai. Ya, begitu.
Ya. Nah, inilah fitnah Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin anak kita jarang keluar, tapi kok dia syahwatnya menggebu-gebu ya Ustadz ya. Ya karena tontonannya. Apa yang mereka lihat ya di handphone mereka, yang mereka saksikan ya itu terus setiap hari. Jadi terbayang-bayang terus oleh mereka Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita ajarkan anak-anak kita ini dari kecil untuk menjaga auratnya. Ya. Bukan dari anak balita udah diajarin pakai jilbab ya Bapak Ibu, yang enggak. Ya. Kalau perempuan itu ya sebagian ulama ya Bapak Ibu rahimakumullah memberi batasan, ya, memberi batasan. Kita lihat nih Bapak Ibu, ya, kita masing-masing melihat ini khusus untuk anak perempuan dalam masalah aurat. Kita lihat anak kita ini, oh, di usia misalkan dia belum balik nih, usia belum balik nih Bapak Ibu, tapi anak saya ini terlihat menarik nih. Misalkan dia cantik, putih, segala macam ya Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kalau enggak dipakein jilbab, kalau enggak ditutup auratnya, nanti jadi fitnah buat orang dewasa. Nah, dari situlah kita ajarkan, nak, jaga auratnya, tutup auratnya. Ya bukan dari kecil anak harus dipaksa, pokoknya kamu harus pakai gamis, harus pakai cadar, harus pakai jilbab yang gede. Sebagian ulama ini tidak menyarankan Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, begitu. Kenapa? Karena kita ini memaksakan sesuatu hal yang belum wajib atas mereka. Ya. Dan ini salah, ya. Kayak misalkan gini Bapak Ibu, ini contoh saja. Kayak anak dibawa ke masjid dari usia 4 tahun. Ya, 4 tahun. Wah, Ustadz, saya mau ajak anak saya umur 4 tahun ke masjid. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak kita diperintah sholat tuh dari usia 7 tahun. Baru ada perintah sholat, ayo diajak sholat. Dan itu pun nggak ada perintah dari Rasulullah bawa ke masjid. Ya, coba apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah. Yang saya perhatikan, bapak-bapak yang bawa anak kecil ke masjid, yang di bawah usia 7 tahun, itu sholatnya nggak khusyuk. Ya. Sholatnya nggak khusyuk, anaknya tengok kanan, tengok kiri, pasti bapaknya itu akan melihat, aduh, anak saya sholatnya nggak tenang begini, nanti bakal saya nasehatin, nanti setelah sholat akan saya omelin, pasti begitu. Jadi sholatnya nggak khusyuk bapaknya. Terus apa lagi? Emang bapaknya doang yang nggak khusyuk? Orang yang di sebelahnya juga nggak khusyuk. Kenapa? Inilah diakibatkan pendidikan yang salah. Ya, menerapkan sesuatu hal yang belum diwajibkan kepada anak-anak. Ya, itu keliru Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi masalah menutup aurat ini kita lihat, kondisikan dengan anak kita. Kalau misalkan anak kita, kalau anak sudah balik, udah wajib itu, nggak ada kompromi Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, harus tutup auratnya. Tapi kalau belum balik, ya, kita lihat, oh, ini anak saya udah mulai menarik nih. Berarti harus diajarkan, diingatkan, ya, dibimbing, ya, dan difasilitasi Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan disuruh nutup aurat tapi gamisnya cuma 2 biji di rumah. Ya, suruh nutup aurat tapi mukenanya cuma 1, udah gitu belel lagi. Ya Allah. Kalau kita orang yang punya harta Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, ini jangan pelit. Anak kita fasilitasin. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, biasakan pakaikan anak-anak kita pakaian aurat itu fungsinya kan nutup aurat kan, ya, bukan nambah anak kita semakin menarik begitu. Karena masih anak-anak mungkin kita pengen lihat anak kita nih lucu gitu kan ya. Nah, akhirnya menarik orang lain. Nah, ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, khusus untuk anak laki-laki Bapak Ibu, masalah aurat ini mungkin mudah, tapi kita harus mengajarkan kepada mereka masalah, nah, nih, buang air kecil nggak boleh sembarangan. Biasanya kan anak-anak tuh nih Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi ya, ketika saya masih mengajar di salah satu SDIT, saya pernah dapati
anak-anak tuh kencing bareng. Ya nama juga anak-anak ya, mereka mungkin kurang paham, tapi kita harus bimbing. Oh, izin. Pak, aku mau ke toilet, Pak. Oh iya, silakan. Pergi bertiga. Lah saya sebagai guru sudah mengingatkan, nak, kamu nanti bertiga nggak boleh masuk kamar mandi bareng-bareng ya. Pipisnya gantian, oke? Iya Pak, gantian. Tapi yang namanya anak-anak, akhirnya saya lihat Bapak Ibu rahimakumullah, saya intip. Saya buka kamar mandi, ternyata mereka bertiga-tiga lagi buang air kecil. Tapi saya tidak melihat auratnya, tidak ya. Ya begitu. Nah, saya pergokin, naudzubillah, ini anak-anak udah diingatkan tapi masih melanggar. Ya namanya juga anak-anak, ya kita nasihati, ya kita didik di situ, kita berikan edukasi seksual ya, begitu, bahwa nggak boleh kita itu pipis bareng ya. Kamu lihat kemaluannya si ini, kamu lihat kemaluan si ini, nggak boleh gitu. Ya emangnya nggak malu. Nah, kalau misalkan kita mengingatkan, kita mengajarkan, atau kita bisa juga bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikan yang anak kita belajar di situ, itu bagus Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi kita saling mengingatkan. Ini untuk laki-laki ya. Nah juga Bapak Ibu rahimakumullah ya, anak laki-laki juga walaupun memang auratnya tidak semenarik aurat perempuan, tapi tetap harus kita didik ya, karena di luar sana banyak orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual kan ya. Ada orang yang suka sama anak kecil padahal dia laki-laki, tapi sukanya sama anak kecil laki-laki juga. Naudzubillah. Ya kita jaga. Apalagi kita lihat nih anak kita kayaknya ganteng nih, putih nih, gitu kan ya. Nah itu kita biasakan tutup aurat. Nah begitu. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, masalah aurat ini juga ya, saya menyarankan ya, jangan mudah-mudahan posting foto anak kita di sosmed ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya, begitu. Jangan mudah-mudahan. Kalau misalkan memang untuk dokumentasi ya, sebisa mungkin ya kita tulis caption Masya Allah, atau kita tutup wajahnya ya, seperti itu ya. Taib. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena ya menutup aurat ini sangat penting ya di dalam masalah pendidikan seksual untuk anak kita ya, begitu. Nah, lalu pakaian seperti apa sih ya? Pakaian seperti apa sih yang harus kita kenakan kepada anak-anak kita? Yang pertama Bapak Ibu, ini untuk laki-laki dan perempuan. Jangan pakaian yang ketat. Jangan dibiasain pakai pakaian yang ketat. Ini mulai dari usia yang dia belum balik tapi sudah menarik ya Bapak Ibu ya. Karena masa anak bayi ya, anak balita ya udah dipaksa untuk menutup aurat secara sempurna, kan juga kasihan, panas segala macam ya. Ini saya katakan kalau anak tersebut sudah mulai menarik begitu ya. Nah, jangan pakai pakaian yang ketat. Jangan pakai gamis juga, jangan pakai yang ketat-ketat ya. Jangan dibiasakan pakai legging ya untuk perempuan ya. Untuk yang laki-laki jangan dibiasakan pakai celana pendek yang sampai pahanya terlihat ya, begitu. Lalu yang kedua, jangan belikan pakaian yang transparan Bapak Ibu, yang tipis ya, yang nerawang. Nah biasanya nih Bapak Ibu nih, kalau perempuan ya, itu kalau pakai baju warna putih. Nah, ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak, kalau anak perempuannya punya baju warna putih, dicek, ini nerawang nggak ya? Nah, kalau nerawang, jangan dibeli. Ya Ustadz, sekarang kan belinya di online Ustadz. Ya, ini, usahakan janganlah yang putih-putih itu, jangan. Ya. Tapi saya suka warna putih. Ya, dicek dicek aja. Tebel nggak, nerawang nggak gitu. Kalau nerawang ya jangan dipakai, jangan disuruh pakai. Kasihan anak kita Bapak Ibu. Kadang anak-anak udah pakai gamis, tapi mohon maaf ya, bagian kakinya nerawang, kelihatan. Kalau dia lagi jalan tuh kelihatan kakinya tuh. Ya kasihan Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu rahimakumullah, jangan dibiasakan pakai pakaian yang mewah ya. Pakai pakaian yang mahal, jangan. Tapi kan Ustadz kita orang mampu.
Nah, saya juga nasihatin nih Bapak Ibu rahimakumullah yang punya harta, ya, ajarkan kepada anak kita berpakaian sebagaimana masyarakat sekitar berpakaian, ya. Kalau misalkan memang kita dari kalangan orang berada, mau datang ke acara orang-orang yang isinya memang orang berada juga, nggak masalah, anak kita pakai pakaian yang pantas, begitu. Tapi jangan misalkan, ya, kita tahu nih sekolahan anak kita, ya, ekonominya berjenjang, ada yang kurang mampu, ada yang sedang, ada yang mampu. Nah, kita pakaikan ke mereka pakaian-pakaian yang memang standar aja Bapak Ibu, ya. Baik, mungkin untuk sesi kali ini pada konten suara kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.